Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Ansor dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4. Kali ini kita akan membahas iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah. Sebagai seorang muslim, kita harus atau wajib mengimani keberadaan malaikat, tugas-tugasnya, dan lain sebagainya yang terkait dengan malaikat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya atau nur. Wujud malaikat tidak terindra atau gaib. Kita tidak dapat melihatnya, mendengarnya, merasakannya. Namun kita meyakini keberadaan malaikat melalui peristiwa-peristiwa seperti hujan, bertiupnya angin, wafatnya seseorang, dan lain sebagainya, sebagaimana tugas-tugas malaikat yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ya, malaikat memang memiliki tugasnya masing-masing dari Allah. Ada yang tugasnya secara khusus seperti 10 malaikat yang kita kenal, atau tugasnya hanya berzikir saja, sujud saja, berdoa saja sejak awal diciptakan sampai diwafatkan nanti. Oh ya, malaikat pun ditakdirkan Allah pada akhirnya nanti akan mati seperti manusia dan makhluk lainnya. Malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah membantah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran At-Tahrim ayat 6. Jadi, berdasarkan ayat tadi, malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat dan patuh atas perintah-perintah yang Allah berikan kepada mereka. Anak-anak, selain itu, malaikat tidak berjenis kelamin dan tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia dan hewan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui jumlah dan keberadaan malaikat. Di sekeliling kita, di bumi ini, dan di langit yang luas di atas sana, begitu banyak malaikat, masing-masing menjalankan tugasnya. Ya, hanya Allah yang tahu jumlah dan keberadaannya. Beriman kepada malaikat maknanya meyakini keberadaannya. Kita tidak pernah ragu bahwa malaikat memang ada di sekitar kita. Kemudian, mengetahui nama dan tugas-tugasnya. Sebagaimana yang biasa kita dengar bahwa 10 malaikat-malaikat tertentu memiliki nama dan tugasnya masing-masing. Kemudian tidak mengingkari dan memusuhinya, karena memang ada sekelompok umat atau manusia yang mengingkari keberadaan malaikat atau memusuhinya. Kemudian yang terakhir, meneladani ketaatan dan kesucian akhlaknya kepada Allah. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwa malaikat tidak pernah ingkar, selalu taat terhadap perintah-perintah Allah. Oleh karena itu, ketika kita meneladani akhlak malaikat, maka kita meneladani ketaatan malaikat dan kesucian akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul.
Malaikat Mikail membagikan nikmat atau rezeki seperti menurunkan hujan, angin, awan, menumbuhkan tanam-tanaman, buah-buahan, memberikan susu kepada hewan-hewan seperti sapi, lebah, madu, dan sebagainya. Kemudian Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat. Malaikat Israel mencabut nyawa. Malaikat Mungkar dan Nakir bertanya dan memberikan siksa kenikmatan kepada mayat di alam barzah berdasarkan amal-amal seseorang ketika ia masih hidup. Kemudian malaikat Raqib dan Atid mencatat amal-amal. Raqib mencatat amal kebaikan manusia, sementara Atid mencatat amal keburukan manusia. Malaikat Malik, penjaga neraka. Malaikat Ridwan, penjaga surga. Anak-anak, selain 10 malaikat tersebut, berikut tugas-tugasnya tadi, Allah juga menciptakan malaikat-malaikat lain seperti malaikat rahmat yang menebarkan kasih sayang dan mendoakan kebaikan bagi manusia. Ada juga malaikat-malaikat yang tugasnya mencari orang-orang yang menuntut ilmu seperti kalian. Kemudian malaikat-malaikat tersebut mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu itu. Ada juga malaikat-malaikat yang tugasnya melaporkan amal dan berganti tugas setiap subuh dan petang hari. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Anak-anak, kali ini pembahasan tentang iman kepada malaikat kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga yang Bapak sampaikan ini dapat kalian pahami. Untuk lebih menguatkan pemahaman kalian, Bapak sudah siapkan tugas harian di Google Form. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.